Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fatul Mubarak dengan NIM F521230666 akan menjelaskan presentasi mengenai computational thinking. Baik, lanjut saja langsung ke slide selanjutnya. Latar belakang mengenai presentasi ini. Mengapa kita harus punya kemampuan berpikir secara komputasional? Latar belakang. Saya sudah mencari-cari di beberapa internet dan menemukan dalam buku berjudul Riset dan Seminar Sumber Daya Manusia yang disusun oleh Edison Siregar, dijelaskan bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani, baik itu menggunakan komputer atau tidak, kita harus tetap berpikir seperti komputer yang mampu memahami suatu masalah dengan cepat, sehingga kita bisa menemukan solusi dari suatu permasalahan dengan cepat. Pola berpikir inilah yang akhirnya kita kenal dengan istilah berpikir komputasional. Lanjut, pengertian computational thinking atau CT adalah proses berpikir ataupun keterampilan berpikir manusia yang menggunakan pendekatan analitik, algoritmik untuk merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Computational thinking sendiri adalah istilah yang digunakan saat ini untuk merujuk pada ide-ide kunci ataupun konsep di bidang disiplin informatika dan computer science. Tujuan pembelajaran CT yaitu membantu memecahkan masalah yang kompleks melalui cara-cara yang sederhana. Salah satunya adalah untuk melatih otak agar terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Dan tentunya ini bertujuan untuk membantu seseorang dalam merumuskan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diatur. Selanjutnya, apa itu AADP ataupun the building blocks of computational thinking? Yang pertama AADP. ADP sendiri merupakan singkatan dari Algorithm Abstraction, Decomposition, dan Pattern Recognition. Baik, dari yang pertama yaitu algoritma. Algoritma sendiri yaitu mengembangkan sistem, sekuen, ataupun langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap pola yang sama, sehingga lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu abstraction, melihat permasalahan secara mendasar sehingga dapat melihat jangkauan luas yang lebih penting dan mengabaikan detail kecil yang sebetulnya kurang relevan. Selanjutnya decomposition merupakan pembagian masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sederhana. Dan yang terakhir bagian P, pattern recognition, yakni mencari atau mengenali kesamaan pola dalam maupun antar masalah yang ingin dipecahkan. Penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari sendiri, contohnya kita dapat membantu kita menjadi lebih efisien dan efektif dalam berbagai tugas. Berikut adalah contohnya dari penerapan EDP tadi, yaitu di dekomposisi, yaitu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Contohnya saat merencanakan sebuah acara, pesta, ataupun pernikahan, kita memecah menjadi tugas-tugas seperti pemilihan tempat, penyusunan agenda, dan penyiapan logistik. Dan yang kedua adalah pengenalan pola, yaitu kita mengidentifikasi pola atau tren dalam data ataupun situasi. Misalnya memahami pola lalu lintas untuk menentukan waktu terbaik untuk bepergian. Contohnya sekarang kita sudah mempunyai aplikasi seperti Google Maps yang kita gunakan sehari-hari. Google Maps sendiri itu membantu kita dalam menerapkan berpikir secara komputasional. Dan yang selanjutnya abstraksi. Abstraksi yaitu mengabaikan detail yang tidak relevan dan fokus pada informasi yang penting. Sebagai contoh saat membeli ponsel, kita mungkin hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang diperlukan. 4. Algoritma, membuat langkah-langkah yang jelas dan terurut untuk menyelesaikan ataupun melakukan tugas. Contohnya, resep masakan adalah algoritma yang memberikan cara ataupun langkah-langkah untuk membuat hidangan tersebut sesuai yang kita inginkan. Baik, selanjutnya Simon Says, yaitu Simon Says Applying ADP in Action. Perlu kita ketahui, Simon Says adalah permainan klasik yang dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai keterampilan, termasuk mengikuti arahan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan pengendalian diri.
kita akan membahas bagaimana menggunakan Simon Says untuk menerapkan prinsip-prinsip analisis perilaku terapan atau ABA dalam tindakan kita sehari. Perlu kita ketahui apa itu ABA. ABA sendiri adalah singkatan dari Applied Behavior Analytics. Pendekatan ABA merupakan suatu proses pengajaran ataupun intervensi yang mengaplikasikan perilaku melalui proses analisa. Dasar analisa yaitu data anak child-centered data driven yang menjadi dasar penyusunan program pembelajaran ataupun terapi. Penerapan ABA dalam Simon Says sendiri yaitu memenuhi prinsip-prinsip seperti penguatan positif, konsistensi, dan modifikasi instruksi diterapkan. Pemimpin memberikan instruksi kepada peserta yang harus diikuti hanya jika frasa Simon Says disertakan. Peserta yang mengikuti instruksi dengan benar diberi penguatan positif seperti pujian ataupun ide hadiah. Konsistensi dalam menerapkan aturan membantu peserta memahami dan mematuhi aturan permainan. Lanjut, contoh dalam permainan itu tersebut, kita dapat modifikasi permainan Simon Says dengan memberikan instruksi seperti Simon Says touch your nose atau Simon Says clap your hands. Jika Simon tidak mengatakan Simon Says, sebelum memberikan instruksi, peserta tidak boleh melakukan aksi tersebut. Jika peserta melakukan aksi tanpa instruksi Simon Says, mereka tidak mendapatkan penguatan positif. Tentunya ini membantu mengajarkan peserta untuk memerhatikan instruksi dengan cermat dan mengikuti aturan dengan benar. Info ini saya dapatkan dari mencoba gamenya secara langsung. Kalian juga bisa membukanya di internet. Lanjutnya, pentingnya pola pada computational thinking. Ketika seseorang mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami pola, itu tentunya akan membantu dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang melibatkan logika dan algoritma. Pola-pola ini dapat muncul dalam berbagai konteks, mulai dari urutan angka hingga terstruktur data kompleks dalam pemrograman komputer. Dengan mengenali pola-pola ini, kita dapat membangun pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang dihadapi dan merumuskannya dengan pendekatan yang sistematis untuk menyelesaikannya. Baik, lanjut kesimpulan. Dengan menerapkan computational thinking, seseorang dapat mengembangkan keterampilan analitis, logis, dan kreatif yang penting dalam berbagai konteks termasuk dalam ilmu komputer, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari sendiri, computational thinking contohnya adalah ketika kita merencanakan rute perjalanan menggunakan aplikasi ataupun GPS. Kita menggunakan pemikiran komputasional untuk memecahkan masalah, seperti memilih rute tercepat berdasarkan data lalu lintas yang dianalisis oleh algoritma dan sudah ditetapkan di bagian GPS. Ini tentunya membantu kita untuk menjadi individu yang lebih efisien, terampil, dan siap menghadapi tantangan yang kompleks di dunia modern yang serba didorong oleh teknologi. Kehidupan sehari-hari kita tentunya tidak lepas dari teknologi. Dan tentunya pemikiran ini sendiri sangat penting untuk kita terapkan, apalagi di zaman kita sekarang. Baik, terima kasih. Ini saja, sekian saja presentasi dari saya. Saya atas nama Fatul Mubarak ingin meminta maaf jikalau ada salah kata. Selebihnya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.